Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum Bu Panca, apa kabarnya hari ini? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Bu Tari. Alhamdulillah, saya sehat, Bu Tari. Apa kabar? Semoga Bu Tari juga dalam keadaan sehat dan keadaan baik ya, Bu Tari. Ya, Alhamdulillah Bu Panca, saya sehat juga baik. Ngomong-ngomong, ada apa nih? Bu Panca menghubungi saya? Apa ada sesuatu yang ingin disampaikan? Iya, Bu Tari, ada sesuatu yang ingin saya sampaikan. Saya sharing lah, minta sharing tentang murid-murid saya di sekolah, Bu. Mungkin nanti Bu Tari bisa bantu. Oh, oke, kalau begitu, dengan senang hati saya akan mendengarkan uh, apa yang akan disampaikan oleh Bu Panca. Silahkan. Ini Bu, ya, hmm, gini ya Bu, ada beberapa murid saya di kelas. Saya kan mengajar kelas 2 Ya, di betul. SD. Kemudian ada beberapa murid yang belum bisa membaca, kemudian menulis dengan benar. Kemudian adanya siswa yang motivasi belajarnya itu kurang. Kadang ada yang Hmm. aktif, ada yang antusias, tapi sebaliknya, ada yang pasif, ada yang hanya mainan sendiri dalam mengikuti pembelajaran. Seperti itu, Bu. Oh, ya, ya. Jadi Bu Panca punya permasalahan bahwa di kelasnya Bu Panca ya, di kelas 2 ini ya, ada Ya. beberapa murid yang masih belum bisa membaca dan menulis dengan benar ya. Mereka juga belum memiliki motivasi dalam mengikuti pelajaran. Tadi seperti yang Oh, dikatakan Bu Panca, itu ada yang aktif, ada yang semangat, namun juga banyak yang belum aktif. Begitu ya. iya benar sekali, Bu Tari. Nah, Bu Panca, dari percakapan kita hari ini, apa sih yang ingin Ibu harapkan dari pembicaraan ini? Gini ya, Bu Tari. Saya berharap dari percakapan ini eh, saya bisa mendapatkan solusi bagaimana caranya supaya murid-murid saya itu cepat bisa membaca dan menulis karena materinya itu sudah kompleks ya Bu, sudah luas, sudah sangat tinggi. Jadi kalau tidak bisa membaca, tidak bisa menulis, mereka akan selalu ketinggalan. Itu Bu. Kemudian eh, ingin meningkatkan antusias dalam belajar dan dengan keadaan murid seperti itu, eh, bagaimana ya saya bisa mencukupi kebutuhan belajar mereka yang tentunya tadi ada yang sudah bisa membaca, ada yang belum, ada yang sudah lancar sekali, ada yang sama sekali belum bisa, seperti itu, Bu. Oh ya, jadi dapat saya simpulkan ya, harapannya Bu Panca ini, Bu Panca punya harapan bahwa murid-murid tersebut ya bisa membaca, menulis dengan benar dan cepat ya. Kemudian Bu Panca juga bisa mencukupi kebutuhan belajar mereka eh, karena pembelajaran materinya itu makin kompleks ya. Jadi ketika mereka belum bisa membaca dan menulis dengan lancar, mereka akan tertinggal. Begitu ya Bu Panca? Betul sekali, Bu Tari. Nah, Betul, betul, sekarang Bu yang Tari. ingin saya tanyakan, kira-kira indikator apa bahwa guru tersebut bisa mencukupi kebutuhan belajar itu? Seperti apa saja sih? Ya, Bu. Begini ya, Bu. Sedikit saya sampaikan bahwa saya kan mengajar di kelas 2. Berarti kalau kelas 2 itu eh, fase A, ya, Bu. Oh ya. Untuk iya, untuk bisa mencukupi kebutuhan belajar seorang guru itu kalau di fase A menurut saya itu eh,
semua murid, Bu, semua murid itu sukses dan berhasil dalam pembelajaran. Dalam pembelajaran artinya ya bisa memahami materi semuanya, terutama sebelum memahami materi mereka harus bisa membaca dan menulis. Kemudian guru tersebut harus bisa bersikap adil. Nah, dalam adil di sini itu bukan berarti eh, perlakuan menyeratakan perlakuan kepada semua murid, tapi ada perlakuan-perlakuan khusus di mana murid itu memerlukan apa ya, pendampingan khusus seperti itu. Kemudian eh, guru bisa menciptakan lingkungan belajar yang menyenangkan bagi mereka. Menyenangkan, gembira, nyaman, dan aman dari perundungan. Karena di kelas 2 ini eh, masih, Bu, masih ada yang sering berkelahi karena hal-hal sepele mungkin seperti itu, Bu. Jadi indikator guru bisa mencukupi kebutuhan belajar mereka ya itu tadi apa namanya, murid itu sukses dan berhasil dalam pembelajaran dan mereka gembira dan merasa gembira dan nyaman dalam kelas seperti itu, Bu. Baik-baik Bu Panca. Dari paparan Bu Panca, saya tangkap bahwa indikator guru bisa mencukupi kebutuhan belajar murid yaitu bahwa semua murid itu sukses dan berhasil dalam pembelajaran. Kemudian adil, bersikap adil itu bukan berarti menyamaratakan perlakuan kepada semua murid. Bisa menciptakan lingkungan belajar yang menyenangkan, gembira, nyaman, dan aman dari perundungan ya. Karena tadi Bu Panja juga bercerita masih banyak anak-anak yang berkelahi. Nah, kira-kira menurut Bu Panca apa sih yang bisa Ibu lakukan supaya bisa memenuhi kebutuhan belajar murid di kelas Bu Panca untuk bisa memenuhi indikator tersebut? Kira-kira apa yang akan Bu Panca lakukan? Oke, Bu. Kira-kira yang pertama mungkin saya akan mengidentifikasi, Bu, kemampuan awal kemampuan awal siswa dalam ini hal membaca dan menulis, itu Hmm, ya. Di mana memetakan lah ya, mana siswa yang sudah bisa membaca dengan lancar, mana yang masih sudah bisa tapi belum lancar, kemudian mana siswa yang belum sama sekali bisa membaca dan menulis seperti itu. Kemudian yang kedua, saya mungkin akan melakukan pendampingan khusus bagi siswa yang masih memerlukan dukungan tambahan. Nah, yang tadi yang membuka perlu dukungan tambahan itu berarti yang masih kurang, Bu. hmm, Nah, hmm. kemudian dukungan pendampingan khusus juga bagi mereka yang membutuhkan penjelasan ulang, membutuhkan waktu untuk penjelasan ulang tentang materi yang belum bisa dipahami. Kemudian selain itu, saya mungkin akan melakukan pendekatan secara personal terhadap murid-murid tersebut untuk membangun hubungan positif. Kemudian yang ketiga, saya akan menciptakan lingkungan belajar yang menyenangkan, Bu. Menyenangkan, aman, kemudian gembira, aman dari perundungan. Kemudian selain itu juga saya akan menerapkan metode pembelajaran yang sesuai dengan kebutuhan mereka supaya membantu mereka cepat memahami materi, Bu. Dan tentunya mereka supaya antusias mengikuti pembelajaran. Kemudian selanjutnya yang keempat, saya akan berkolaborasi, berkomunikasi dengan orang tua dengan meminta mereka untuk memberikan bimbingan juga di rumah supaya anak siap untuk mengikuti pembelajaran di sekolah seperti itu, Bu. Baik Bu Panca, luar biasa sekali langkah yang akan Ibu ambil. Kalau bisa saya simpulkan ya, Ibu Panca tadi mengatakan bahwa langkah-langkah yang akan diambil yaitu yang pertama, Ibu akan mengidentifikasi kemampuan awal siswa dalam hal membaca dan menulis. Jadi akan dipetakan mana yang sudah lancar, mana yang sedang, dan mana yang belum sama sekali.
Kemudian yang kedua, tadi Ibu akan melakukan pendampingan khusus bagi siswa yang masih memerlukan dukungan tambahan, khususnya bagi anak yang kurang-kurang ya. Dan juga bagi siswa yang membutuhkan waktu lebih banyak untuk memberikan penjelasan ulang tentang materi yang belum bisa dipahami oleh siswa tersebut. Dan mungkin bisa melakukan pendekatan secara personal. Bu Panca tadi juga akan melakukan pendekatan personal terhadap murid-murid tersebut untuk membangun hubungan positif. Kemudian Bu Panca juga akan menciptakan lingkungan belajar yang menyenangkan, ya, juga aman dari perundungan, ya. Kemudian Bu Panca juga akan menerapkan metode pembelajaran yang sesuai dengan kebutuhan mereka supaya membantu mereka cepat memahami materi. Bu Panca juga akan melakukan kolaborasi, berkomunikasi dengan orang tua, dengan meminta mereka untuk memberikan bimbingan belajar juga di rumah, supaya anak juga siap mengikuti pembelajaran di sekolah dengan baik. Begitu ya Bu Panca? Betul, Bu. Betul sekali, Bu Tari. Iya, jadi dengan demikian nanti langkah-langkah yang saya ambil, mungkin siswa nanti bisa membaca dan menulis, kemudian antusias dalam belajar, dan tentunya nanti saya bisa mencukupi kebutuhan belajar mereka, Bu. Oh ya, benar sekali. Nah, dari rancangan aksi nyata ini, kapan kira-kira Bu Panca akan melaksanakannya? Hmm, tentunya ya saya akan segera melakukan pendekatan secara khusus Bu bagi siswa yang masih memerlukan dukungan tambahan itu yang paling utama. Pendampingan secara khusus, mungkin nanti kalau bisa malah secara personal. Tadi kan sudah dipetakan. Nanti kalau ada yang masih sangat kurang sekali yang membutuhkan pendampingan secara personal ya, saya dalam waktu dekat ini akan saya laksanakan. Seperti itu. Baik, berarti yang pertama Ibu akan melakukan pendekatan pendampingan secara khusus bagi siswa yang masih memerlukan dukungan tambahan ya. Baru kemudian nanti Ibu akan menerapkan metode yang sesuai dengan kebutuhan mereka, kemudian berkomunikasi dengan orang tua supaya anak siap mengikuti pembelajaran di sekolah. Nah, sekarang sebagai bentuk tanggung jawab, katanya tadi Ibu dalam waktu dekat akan melakukan komunikasi dan bekerja sama dengan orang tua. Nah, kira-kira kapan nih waktu yang akan Ibu lakukan untuk melakukan hal tersebut? Ya, saya akan segera mungkin melaksanakannya karena ini sudah menginjak mau ini ya sudah pertengahan semester, ini sudah mulai ALM, jadi sudah sangat dibutuhkan. Saya akan laksanakan segera mungkin dengan harapan murid tadi bisa cepat memahami dalam membaca dan menulis dan insya Allah nanti di pertemuan setelah ALM ini saya akan berkomunikasi dengan orang tua dengan cara ini ya Bu, mengirim pesan kepada mereka nanti setelah itu akan melakukan pertemuan. Nah, pertemuan kecil bagi mereka, bagi orang tua yang siswanya masih butuh pendampingan. Seperti itu, Bu. Baik Bu Panca, luar biasa sekali semangatnya. Berarti besok Bu Panca bisa langsung melaksanakan ya. Semoga dengan langkah-langkah yang sudah direncanakan tadi bisa mengubah siswa tersebut untuk bisa membaca dan menulis ya. Nah, kira-kira dari perbincangan kita siang hari ini apa nih yang Bu Panca dapatkan? Iya, Bu Tari, banyak sekali ya, Bu Tari. Tentunya saya mengucapkan terima kasih kepada Bu Tari yang sudah mau mendengarkan keluh kesah saya. Terima kasih atas semuanya. Tentunya dalam perbincangan kali ini saya mendapatkan solusi, Bu. Bagaimana saya menghadapi murid yang belum bisa membaca dan menulis. Kemudian saya juga menjadi mengerti bagaimana langkah-langkah apa yang harus saya lakukan terhadap kemampuan murid tersebut. Kemudian saya dapat mencukupi kebutuhan belajar mereka, Bu. Eh,
supaya mereka itu antusias dalam belajar. Terima kasih ya Bu Tari atas obrolannya hari ini. Obrolan itu sangat bermanfaat bagi saya, Bu. Terima kasih. Saya ucapkan terima kasih sekali lagi buat Bu Tari. Seperti itu, Bu. Ya Bu Panca, luar biasa sekali. Saya juga mengucapkan terima kasih ya atas langkah-langkah yang akan dilakukan oleh Bu Panca. Dan kalau boleh saya refleksikan ya, mari kita refleksikan bersama bahwa dengan melakukan pendampingan secara khusus kepada siswa yang belum bisa membaca dan menulis, ya, Ibu juga akan melakukan pendekatan secara personal ya. Kemudian juga membangun hubungan positif, menciptakan lingkungan belajar yang menyenangkan dan aman dari perundingan. Kemudian juga Ibu akan menerapkan metode pembelajaran yang sesuai dengan kebutuhan siswa, yaitu dengan menggunakan pembelajaran berdiferensiasi. Ibu juga akan berkolaborasi dengan orang tua dengan meminta mereka untuk membantu melakukan bimbingan belajar di rumah. Begitu ya Bu, langkah-langkah yang akan dilakukan oleh Bu Panca. Semoga semuanya berjalan dengan baik. Untuk selanjutnya, kita nantinya bisa berbincang kembali untuk perkembangan murid-murid tersebut. Apakah ada perubahan baik? Seperti itu, Bu. Ya, Bu Tari, terima kasih sekali, Bu Tari, atas semuanya ya, Bu Tari. Saya ucapkan terima kasih, Bu Tari. Sama-sama, Bu Panca. Iya, saya juga mendapatkan pengetahuan baru dari Bu Panca. Nah, kalau begitu kita akhiri perbincangan kita hari ini ya. Terima kasih Bu Panca. Assalamualaikum. Waalaikumsalam, Bu Tari. Makasih.